Halo guys, bola mania, ketemu lagi dengan saya Nando Franco. Saya di sini bukan pengamat sepak bola ya, atau komentator sepak bola ya. Saya di sini adalah penggemar sepak bola, lebih tepatnya penggemar berat sepak bola dan supporter sepak bola. Nah, sebentar lagi atau tidak lama lagi Liga Indonesia musim 2026-2027 akan segera dimulai, yaitu pada bulan September 2026. Nah, masing-masing klub telah mempersiapkan dirinya dengan matang dengan merekrut beberapa pemain, baik itu pemain asing maupun pemain lokal. Terus juga melakukan uji coba mengikuti turnamen-turnamen. Nah, untuk Liga Indonesia musim 2026-2027 ini, siapakah yang menjadi kandidat juara Liga musim 2026-2027 ini? Nah, dari kacamata saya selaku supporter sepak bola, saya melihat ada lima klub yang menjadi kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027 nanti. Nah, yang pertama tentu tidak bisa dilepaskan dari juara bertahan musim lalu, yaitu Persib Bandung. Nah, Persib Bandung, bagi saya Persib Bandung tetap menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027 nanti. Nah, kenapa? Pertama yaitu dari sisi perekrutan pemain. Wah, ini luar biasa sekali. Banyak pemain yang direkrut oleh Persib Bandung, baik itu pemain asing maupun pemain lokal, termasuk pemain naturalisasi yang berlabel Timnas Indonesia. Nah, dari pemain asing Persib Bandung merekrut pemain dari Eropa Timur, kayak dari Bosnia, Kroasia. Terus ada juga di situ pemain Jepang, dari Prancis, Argentina. Nah, yang lebih geresnya lagi yaitu merekrut Mariano Peralta, ya, pemain yang kemarin yang penampilannya menonjol di musim kemarin di Borneo FC. Nah, direkrut oleh Persib Bandung. Nah, saya melihat skuad Persib Bandung ini istilah bahasanya tumpe-tumpe. Tumpe-tumpe. Banyak sekali pemain yang direkrut dari berbagai lini. Itu kalau saya lihat, kalau dibuat dua tim itu sama kualitasnya kalau saya lihat dua tim itu. Nah, itulah Persib Bandung menjadi faktor saya melihat, ya kan, yang menjadi kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Nah, terus Persib Bandung ditangani oleh pelatih Igor Tolik, yaitu mantan asisten Bojan Hodak. Nah, berarti Igor Tolik ini artinya sudah pengalaman lah, kalau saya lihat, karena sudah berapa tahun menjadi asisten Bojan Hodak. Nah, mungkin ilmu-ilmu dari Bojan Hodak itu udah bisa diserap oleh Igor Tolik. Nah, terus satu lagi yang menjadi faktor Persib saya tempatkan sebagai salah satu kandidat juara Liga musim 2026-2027 ini, yaitu manajemen. Manajemen Persib ini saya lihat sehat, mapan gitu. Nah, artinya profesional gitu. Nah, saya melihat manajemennya di manajemen itu tidak ada gonjang-ganjing yang terlalu besar lah, walaupun ada memang riak-riak kecil, tapi bisa diselesaikan secara cepat oleh Persib Bandung. Nah, dengan manajemen yang sehat tadi, yang stabil tadi, itu juga bisa mempengaruhi klub dalam meraih prestasi gitu. Nah, terus satu lagi yang mempengaruhinya itu fasilitas pendukung dari klub tersebut. Nah, itu juga mempengaruhi gitu, fasilitas pendukungnya. Seperti Persib Bandung ini stadionnya
yang untuk ukuran Liga Indonesia itu udah termasuk grade A gitu. Nah, terus fasilitas latihannya gitu, Persib sudah ada fasilitas latihan tersendiri. Nah, itu sangat menunjang juga bagi saya gitu, untuk sebuah klub tadi dapat meraih prestasi di Liga Indonesia. Nah, terus yang paling ini banget itu supporter. Nah, supporter Persib ini luar biasa sekali bagi saya. Karena kenapa? Kan supporter Persib ini mempunyai basis supporter yang sangat besar sekali, sangat fanatik sekali. Nah, bagi saya dapat saya katakan Persib ini mempunyai DNA. Nah, DNA itu maksud saya yaitu klub yang mempunyai supporter dengan basis yang besar gitu, dan fanatik gitu. Artinya bukan klub supporter itu dikerahkan untuk menonton ke stadion. Persib ini mempunyai basis masa supporter yang sangat besar dan fanatik. Nah, itulah menjadi faktor, salah satu faktor yang membuat Persib ini saya tempatkan menjadi kandidat salah satu juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Asal jangan ada oknum supporter yang membuat ulah. Nah, itu nanti bisa merugikan tim Persib Bandung sendiri. Nah, semoga tidak ada hal-hal yang demikian. Nah, dari dari empat aspek tadi, itulah saya menempatkan Persib Bandung ini sebagai salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Terus yang kedua yaitu Persija Jakarta. Nah, Persija Jakarta ini sebelumnya pernah juga jadi juara Liga Indonesia. Nah, kenapa saya menempatkan Persija Jakarta ini menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027? Karena pertama sama juga dengan Persib gitu. Dari sisi perekrutan pemain itu, artinya Persija ini jor-joran juga nih dalam merekrut pemain gitu. Merekrut pemain, nah itu merekrut juga pemain dari Eropa Timur kayak dari Kroasia, Bosnia, ada juga di situ pemain Jepang, pemain Korea. Nah, pemain Korea ini itu mantan pemain timnas Korea Selatan gitu. Nah, terus ya tetap juga diwarnai oleh pemain Brazil gitu, kayak di Persib, Persija juga tetap diwarnai oleh pemain Brazil. Nah, faktor pemain tadi, perekrutan pemainan yang berkualitas tadi yang saya lihat, nah itulah menjadi salah satu faktor saya menempatkan Persija menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Di samping itu yaitu manajemen tim Persija ini saya lihat dari musim ke musim itu sehat gitu, stabil gitu, nggak ada gojang ganjing lah, walaupun ada area-area kecil masih bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Nah, tidak ada, saya dengar ada tunggakan gaji atau apa gitu. Nah, dengan manajemen yang sehat dan stabil ini, ya itulah mempengaruhi juga untuk menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Terus dari sisi fasilitas klub tadi, ya misalnya kayak stadion, apalagi di Jakarta ini kan ada dua stadion besar nih, Stadion GBK dan Stadion JIS gitu. Nah, stadion JIS ini, apalagi JIS ini itu stadion yang saya menilainya itu grade A, itu udah selevel dengan stadion yang ada di Eropa gitu, JIS ini. Nah, saya berharap Persija jangan kayak musim kemarin ya, namanya kan Persija Jakarta, masa ya main di Bogor atau Bekasi ya, bukan jadinya Persija Bekasi dong atau Persija Bogor dong. Nah, jadi saya berharap Persija musim 2026-2027 ini bisa bermain di JIS gitu atau di GBK, tidak bermain di luar Jakarta lagi. Nah, dengan bermain selalu di Jakarta, tentu dukungan supporternya mungkin lebih besar gitu. Nah, dengan dengan bermain di JIS itu mudah-mudahan bisa bermain di JIS tadi, mudah-mudahan bisalah antara klub Persija Jakarta menjalin kerjasama yang baik lah gitu, agar
dengan Pemprov DKI sebagai pengelola stadion di sini. Dengan begitu Persija tetap menjadi prioritas yang bermain di JIS tadi. Nah, terus selanjutnya yaitu seperti yang sebelumnya tadi, dukungan supporter. Nah, Persija ini sama juga nih dengan Persib Bandung. Persija ini mempunyai supporter yang sangat besar juga, sangat fanatik, yaitu Jackmania gitu. Nah, sangat besar sekali. Nah, dengan dukungan supporter yang sangat besar dan fanatik, nah saya bilang ya sama juga dengan kayak Persib, tim yang punya DNA, klub yang punya DNA, artinya klub yang mempunyai basis massa supporter yang besar dan fanatik gitu. Artinya penonton itu betul-betul datang ke stadion bukan karena digerakkan, karena pengen melihat tim kesayangannya bertanding di stadion gitu. Nah, itulah Persija Jakarta. Dengan dukungan supporter yang besar dan fanatik tadi, yaitu salah satu faktor yang menjadi salah satu kandidat menjadi Persija menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Ya, mudah-mudahan tidak ada oknum-oknum atau ulah-ulah supporter yang bisa mengganggu atau merugikan klub Persija itu sendiri. Nah, terus yang paling gres sekali, yang paling gres ini yaitu Persija Jakarta sekarang dilatih oleh Sintayong gitu atau STY. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, mungkin supporter sepak bola mungkin menganggap atau menilai Sintayong ini adalah salah satu pelatih timnas sepak bola Indonesia senior yang sukses gitu, termasuk pelatih yang sukses. Mudah-mudahan dengan dengan Sintayong ini melatih Persija bisa membuat permainan Persija menjadi meningkat. Nah, ingat Sintayong ini bagi saya adalah pelatih yang berkarakter gitu, pelatih yang punya banyak strategi. Nah, makanya dari sisi aspek tersebut, beberapa aspek tersebut saya menempatkan Persija Jakarta menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Terus selanjutnya itu Borneo FC. Nah, Borneo FC ini adalah kuda hitam nih. Nah, kuda hitam. Nah, karena kenapa? Ini Borneo FC ini 2 kali nih jadi pesaing Persib nih di musim-musim sebelumnya. 2 kali. Nah, itu kalau waktu ditangani oleh Peter Huistra ya, pelatih asal Belanda itu kalau format kompetisi itu tidak berubah, waktu itu kalau kompetisi penuh saja, mungkin ya Borneo sudah jadi juara Liga Indonesia. Tapi karena format kompetisinya itu setelah kompetisi penuh terus ada lagi 4 besar, nah akhirnya Borneo tidak menjadi juara. Nah, terus apa yang faktor yang membuat saya tempatkan Borneo FC ini menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia, yaitu tadi sama dengan Persib dan Persija, yaitu perekrutan pemainnya. Nah, saya melihat Borneo FC ini Brazil sentris nih, artinya kiblatnya tetap dengan Brazil atau Portugal gitu, artinya negara Eropa yang rasa Latin gitu. Nah, perekrutan pemain ini saya melihat manajemen Borneo FC ini dari musim-musim sebelumnya itu saya melihat piawai dalam merekrut pemain. Nah, contohnya artinya ketika ada beberapa pemain yang menonjol ketika tampil di Liga Indonesia itu Berguinho. Nah, sekarang sudah pindah ke Persib. Nah, terus yang paling gres itu yaitu Mariano Peralta. Itu pemain menonjol sekali pada musim kemarin di Liga Indonesia. Nah, akhirnya sekarang direkrut oleh Persib Bandung. Nah, jadi manajemen Persija ini sangat saya melihat piawai. Nah, mudah-mudahan di musim ini sama juga nih kualitas pemain yang direkrut sekarang sama dengan kualitas pemain yang sebelumnya. Nah, terus selanjutnya itu ya manajemen. Nah, saya melihat Borneo ini dari musim ke musim itu manajemennya stabil, sehat gitu, tidak ada juga gonjang-ganjing masalah gaji gitu. Artinya pengelolaan klubnya bagus dan profesional. Nah, makanya itulah salah satu yang menjadi faktor klub dalam meraih prestasi, mengarungi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027 nanti.
Nah, terus satu lagi yaitu fasilitas klub. Nah, fasilitas klub tadi saya melihat Borneo FC ini mempunyai stadion yang untuk Liga Indonesia itu udah masuk grade A gitu. Terus fasilitas latihannya. Nah, dengan adanya fasilitas penunjang klub yang bagus, nah itu menjadi salah satu faktor juga untuk klub meraih prestasi untuk menjadi kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Nah, terus selanjutnya itu dukungan supporter. Nah, dapat saya katakan walaupun Borneo FC ini bukan klub yang dilahirkan dari awal, nah itu klub ini lahir karena proses akuisisi ya. Nah, tapi Borneo FC ini bisa dia membentuk atau membentuk basis supporter yang besar dan fanatik gitu. Nah, itu yang saya lihat, artinya udah mulai dia punya DNA klub itu. Artinya supporternya datang ke stadion itu betul-betul karena kecintaannya untuk menonton, bukan karena digerakkan gitu. Nah, itulah saya melihat beberapa faktor yang membuat saya tempatkan Borneo menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim lalu. Nah, terus satu lagi, Borneo FC sekarang dilatih oleh pelatih baru, yaitu berasal dari Portugal, Mauro Geronimo. Itu pelatih yang sudah, kalau saya baca rekornya, sudah berpengalaman melatih di Asia dan ASEAN. Nah, mudah-mudahan pelatih yang sudah berpengalaman di Asia dan ASEAN ini bisa meramu pemain-pemain yang tergabung sekarang, baik lokal maupun pemain asing gitu. Nah, jadi Borneo adalah salah satu kandidat, saya tempatkan sebagai salah satu kandidat klub yang menjadi juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Bali United. Nah, Bali United ini sebelum-sebelumnya pernah juga juara Liga Indonesia. Nah, saya tempatkan sebagai salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027 ini karena kenapa? Ya itu tadi perekrutan pemainnya itu, merekrut pemain-pemain yang berkualitas. Nah, Bali United ini kembali lagi berkiblat kepada Belanda. Nah, banyak beberapa pemain Belanda yang direkrut pada musim ini. Itu pemain-pemain Belanda yang bermain ada yang bermain di kasta teratas dan kasta kedua Liga Belanda. Terus ada lagi dari Australia gitu. Terus terakhir nih saya dapat informasi juga merekrut pemain, yaitu merupakan anak dari pelatih timnas sepak bola senior kita, John Herman, itu yang bernama Jay Herman. Nah, anaknya yang bernama Jay Herman itu di paspornya saya lihat berasal dari Selandia Baru. Nah, dengan perekrutan pemain yang berkualitas tadi, itulah saya tempatkan Bali United ini menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Nah, terus satu lagi manajemen. Manajemen Bali United ini, wah, dari tahun ke tahun ini paling stabil nih. Saya lihat paling stabil, sehat, nggak ada gonjang-ganjing itu yang pernah saya dengar ya. Bali United ini ada, artinya saya melihat dia tim mapan lah, Bali United ini. Nah, karena manajemen yang stabil, sehat tadi, nah itulah salah satu faktor yang membuat klub itu bisa berprestasi gitu. Terus selanjutnya yaitu fasilitas klub. Nah, apalagi fasilitas klub dari Bali United itu, di samping stadionnya Iwayan Dipta itu sudah menjadi pengelolaan dari Bali United yang bekerja sama dengan pemerintah setempat gitu. Nah, terus satu lagi itu training groundnya, tempat latihannya, wah itu luar biasa sekali. Itu standarnya sudah standar Eropa banget gitu, grade A gitu, udah standar Eropa. Nah, itu training groundnya itu pernah dipakai oleh timnas senior kita loh untuk berlatih di sana gitu. Nah, terus termasuk juga dari tim-tim luar negeri memakai training ground dari atau fasilitas klub dari Bali United tersebut, luar biasa gitu training groundnya. Saya berharap semua klub nantinya bisa mempunyai fasilitas kayak Bali United tersebut. Nah terus satu lagi yang faktor yang selanjutnya itu basis dukungan supporter gitu. Saya melihat dukungan supporternya sangat
besar gitu, sangat bagus gitu. Walaupun Bali United ini seperti yang saya katakan bukan klub yang dilahirkan dari awal. Bali United ini merupakan klub hasil akuisisi. Nah, tapi dia bisa membentuk basis supporter yang besar lah, lumayan lah yang saya lihat, dan fanatik gitu. Artinya betul-betul penonton itu datang ke stadion itu bukan karena digerakkan, tapi karena ingin melihat timnya bertanding di stadion. Nah, basis dukungan supporter yang besar tadilah menjadi yang fanatik tadilah menjadi salah satu faktor penunjang untuk klub berprestasi dalam mengarungi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027. Nah, untuk pelatih masih memakai pelatih sebelumnya, mempertahankan pelatih sebelumnya, yaitu pelatih asal Belanda Johnny Jensen. Nah, mungkin musim kemarin sempat ya, artinya kurang inilah, mungkin masih perlu adaptasi. Nah, musim sekarang saya rasa mungkin sudah bisa beradaptasi lah dengan iklim sepak bola Indonesia. Tapi saya berharap Johnny Jensen ini betul-betul menciptakan atau membuat gaya main Bali United ini di musim ini ya gaya bermain Eropa gitu. Gitu. Saya berharap Johnny Jensen ini berani gitu. Nah, jadi beberapa faktor tadilah saya menempatkan Bali United itu menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Terus yang kelima yaitu Persebaya Surabaya. Nah, ini tidak bisa kita lepaskan Persebaya Surabaya sebagai salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Ya, Persebaya Surabaya pernah juga sebelumnya juara Liga Indonesia. Nah, sama seperti klub-klub Persib, Persija dan Borneo ini, ya Persija ini banyak merekrut pemain-pemain asing, banyak mengganti pemain-pemain asingnya, itu ya tetap berkiblat kepada Brazil atau Portugal gitu, negara Eropa yang rasa Latin gitu. Nah, terus satu lagi ada lagi tuh pemain yang menonjol dari Persebaya yang tetap dipertahankan, satu-satunya pemain Meksiko yang bermain di Liga Indonesia itu Rivera gitu. Nah, dengan pemain-pemain yang berkualitas tadi, nah itulah saya tempatkan Persebaya menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Terus satu lagi ya sama dengan klub-klub yang lainnya kayak Persib dan Persija itu manajemennya. Ya, Persebaya ini termasuk manajemen yang mapan saya lihat ya, artinya yang sehat juga gitu. Nah, walaupun memang ada sempat terjadi masalah gitu kan, tapi bisa diselesaikan lah dengan cepat. Dengan kestabilan manajemen ini, itu bisa mempengaruhi juga loh klub dalam meraih prestasi gitu. Nah, terus satu lagi itu fasilitas klub. Nah, artinya fasilitas klub dari Persebaya Surabaya ini ya sangat menunjang sekali, seperti stadionnya gitu ya, stadionnya yang kalau untuk ukuran Liga Indonesia itu stadion yang ya saya menilai udah grade A gitu untuk ukuran Liga Indonesia ya gitu. Terus ditambah lagi fasilitas tempat latihannya, nah itu juga menjadi salah satu faktor penunjang Persebaya bisa menjadi salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Nah, terus yang nggak kalah ininya dukungan supporter Persebaya ini luar biasa juga, sama kayak Persib dan Persija. Persebaya ini, tiga klub ini saya melihat tiga klub ini adalah yang punya basis dukungan supporter yang sangat besar dan fanatik sekali. Gitu. Persebaya salah satunya dari tiga klub ini. Persebaya ini supporternya itu baik bonek maupun bonita, itu sangat fanatik sekali. Nah, artinya Persebaya ini saya melihat saya mengatakan tim yang punya DNA juga. DNA artinya tim yang punya basis supporter yang besar dan fanatik. Nah, mudah-mudahan ya tidak adalah ulah-ulah oknum supporter nanti dalam Persebaya mengarungi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027 yang dapat ya kalau ada ulah-ulah oknum supporter yang dapat atau merugikan Persebaya nantinya. Nah, terus satu lagi nih, Persebaya sekarang dilatih oleh
Bernardo Tavares, yaitu pelatih asal Portugal. Nah, Bernardo Tavares ini saya melihat ya pelatih yang berkarakter juga, artinya pelatih yang punya banyak strategi juga. Nah, pelatih yang sudah pengalaman di Liga Indonesia. Nah, Bernardo Tavares ini pernah membawa PSM Makassar juara Liga Indonesia loh. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman dia sudah pernah membawa tim juara di musim sebelumnya, yaitu PSM Makassar. Nah, dengan itu mudah-mudahan bisa meramu pemain asing maupun pemain lokal, sehingga itulah makanya saya tempatkan Persebaya sebagai salah satu kandidat juara Liga Indonesia musim 2026-2027. Nah, terus selanjutnya saya berharap Liga Indonesia ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada gangguan-gangguan, dapat berjalan dengan baik lancar dari awal sampai berakhirnya kompetisi. Karena kenapa ini Liga Indonesia sekarang sudah diperkuat oleh banyak pemain asing yang berkualitas ya, dari Eropa ya, tetap mendominasi Brazil gitu. Nah, dengan kontrak yang mahal gitu, dengan nilai pasar yang mahal gitu. Ada yang nilai pasar atau kontraknya per tahun itu ada yang 5 miliar, itu ada yang saya lihat itu ada sampai 10 miliar lebih, ada yang sampai hampir 20 miliar gitu nilai kontrak atau nilai pasar pemain asing Indonesia ini per musim gitu. Terus yang tidak kalah juga itu pemain lokal ya gitu juga, nilai pasarnya atau nilai kontraknya per musim itu ada yang di angka 5 miliar juga loh, dan ada yang melebihi, ada yang mencapai 10 miliar. Luar biasa. Nah gitu. Nah, dengan begitu nilai pasar ini, nah Liga Indonesia ini semoga makin meningkat gitu, kualitasnya. Apalagi pemain asing yang didatangkan ini dengan nilai pasar yang tinggi, dengan kontrak yang tinggi, saya yakin mempunyai kualitas yang bagus gitu. Nah, dengan pemain asing yang mempunyai kualitas yang bagus ini bisa menularkan ilmunya atau mentransfer teknik bermainnya, karakter bermainnya ke pemain lokal gitu. Apalagi sekarang kan regulasi pemain asing itu untuk 11 orang pemain asing. Nah, yang bisa turun di pertandingan itu 7 orang gitu, dan 4 pemain lokal. Nah, dengan banyaknya pemain asing itu ada juga dampak positifnya. Dengan kebersamaan yang selama satu musim itu mudah-mudahan bisa menularkan ilmunya. Nah, sehingga pemain Indonesia bisa belajar dari pemain asing tersebut, sehingga meningkatkan kualitasnya, karakter mainnya. Nah, dengan meningkatnya kualitas permainan dari pemain lokal tersebut, itu berimbas juga loh kepada timnas Indonesia. Gitu, artinya bisa juga meningkatkan kualitas pemain timnas Indonesia yang berasal dari pemain yang bermain di Liga Indonesia. Jadi bukan dari Eropa saja. Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya berharap lah, artinya Liga Indonesia ini musim 2026-2027 nanti dapat terlaksana dengan baik dan lancar dari awal dan sampai berakhirnya kompetisi. Nah, demikian pandangan saya dari kacamata supporter sepak bola. Terima kasih.